Masih bersama Tugas Enteng. Hello students, how are you today? Are you fine today? I'm fine too, thank you very much. Okay, now we are going to continue our material writing simple report ya. Kita akan lanjutkan menulis laporan sederhana on the job training ya, Prakrin. Okay, last time you wrote your own report ya. Ini bagian pendahuluan sudah kamu tulis sampai ya acknowledgements ya sudah. Table of contents itu nanti ya terakhir ya, karena kita ngisi nomor-nomor halaman, jadi terakhir saja. Sama table of pictures itu terakhir. Oke, hari ini kita akan nulis apa ini? Chapter 1, bab 1 dan chapter 2, bab 2. Nah, chapter 1 introduction atau pendahuluan dalam bahasa Indonesia ya. Bab 1 pendahuluan. Kita punya apa? Background of the report sama objectives of the report dan significance of the report. Latar belakang dari laporan ya. Latar belakang dari laporan, terus tujuan laporan dan juga manfaat laporan. Nah, ingat ini nulisnya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan pandu biar bisa ya. Ini simple aja loh. Ya, sini ya, chapter 1. Ya, introduction. Ya, dari sini bisa kamu copy ya. Seperti ini. Taruh di bawah. Oke, seperti ini. Ya, di chapter 1 introduction di sini intinya adalah menunjukkan bahwa laporan ini perlu dibuat ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah chapter 1, ya chapter 1. Banyak orang yang membuat laporan itu cuma copy paste ya. Cuma ngopi saja di bagian 1 latar belakang, nyomot sana, nyomot sini, tujuan nyomot sana, nyomot sini, padahal ini adalah yang paling penting. Karena apa? Karena yang mendasari laporanmu dibuat ya. Jadi pay attention ya for the chapter 1. Kamu harus buat laporan ini agar memiliki alasan kenapa kok layak untuk dilaporkan ya. Got it ya? Paham ya? Ya, jadi chapter 1 kita akan buat bagaimana laporanmu itu layak untuk dilaporkan. Nah, untuk background of the report saya punya konsep nih ya, sudah saya tulis ya bahasa Indonesia, nanti kita bahasa Inggris kan. Seorang siswa SMK, saya punya 2 paragraf dulu ya, jadi simpel aja, saya pakai 2 paragraf. 1 paragraf janganlah terlalu simpel, 2 paragraf. Paragraf 1 saya akan menyoroti tentang masalah prakrin ya, masalah prakrin artinya apa? Bahwa prakrin itu penting. Paragraf 2 saya menyoroti tempat prakrin saya, contohnya apa di PT 1 Nusantara ini ya. Jadi cukup 2 itu aja. Jadi nggak usah terlalu lompat jauh ya, angan-angan tinggi. Misalnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan banyak sumber daya. Kejauhan. Yang penting apa? Latar belakang ini langsung ke poinnya saja, bahwa program Prakrin itu ada di SMK untuk memberikan pengalaman industri kepada siswa. Itu kan. Dan kenapa kamu memilih industri dari sebanyak industri di Indonesia? Kenapa milih Prakrin di situ? Ya, kalau nggak punya alasan ya buat dulu ya, buat alasan dulu. Ya, contohnya paragraf 1. Seorang siswa harus memiliki kecakapan industri setelah lulus.
Oke, sekarang objectives of the report ya. Tujuan dari penulisan laporan. Saya punya sebuah format laporan ini dari sekolah. Jadi dari format ini tujuannya ada 4. Tapi kalau saya boleh bilang ini aja 2 sudah cukup ya. Karena nomor 1 ya, nomor 2 ini untuk persyaratan mengikuti ujian dan bukti tertulis kegiatan praklim itu ya memang secara fakta ya seperti itu. Ya secara faktanya seperti itu, jadi kita abaikan saja. Jadi kita ambilnya nomor 3 sebagai penerapan disiplin ilmu dan kompetensi keahlian yang telah diperoleh pada program keahlian. Terus yang keempat, memberikan gambaran tentang apa judulnya ya. Ya, sehingga saya tulis seperti ini aja, sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh di sekolah jurusan TITL atau jurusan TAP ya, TAP atau ELIN ya. Gini aja cukup. Memberikan gambaran tentang perakitan kombinasi listrik yang efektif dan efisien standar industri. Nah, ini sesuai judul saya ya. Perakitan kombinasi listrik yang apa yang efektif, efisien, berstandar industri. Nah, gitu ya. Terus bagian selanjutnya adalah significance of the report ya. Ini apa, ini sama ya. Senada lah dengan tujuan. Ya, jadi senada dengan tujuan. Jadi kalau 2 ini ya signifikannya juga sama 2. Ya seperti ini aja, gampang. Sekarang kita bahasa Inggris kan. Oke, jadi seperti ini ya. Objectives of the report itu kita tulis. The objectives of the report are implementing of knowledge from our major in the TITL, ini dipilih ya, TITL, TAP, giving information how to assemble electrical components effectively and efficiently with industrial standard. Ya, juga significance of the report itu bisa ditulis sama aja ya, sama. Ini objektif, signifikan sama nanti simpulan ya, conclusion itu nanti sama ya. Kalau ini 2 ya sini 2, simpulannya juga 2. Oke, itu bab 1 ya, sudah introduction. Sekarang bab 2. Oke, sekarang ke chapter 2 ya, review of related literature. Review of related literature atau dalam bahasa Indonesia artinya tinjauan pustaka. Ini berarti isinya adalah teori. Tapi biar mudah ya, biar mudah, silakan pakai teori dalam bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa lah. Kalau dalam bahasa Inggris memang kamu nanti bingung sendiri ya. Ini contoh ya, saya sudah ada seperti ini saya ambil dari ini. Jadi kalau mencari teori ya boleh pakai Google, tapi dengan sumber-sumber yang baik ya. Pakai YouTube ya boleh, tapi kalau blogspot seperti ini ya sebaiknya dihindari saja ya. Nanti kalau kamu kuliah akan ngerti bagaimana sebuah situs itu bisa kredibel dan tidak kredibel. Ini saya contohkan aja yang zonaelektro.net ya. Nah ini ya, sebenarnya kalau yang bagus itu ya nggak copy paste ya, nggak copy paste, harus dibaca dulu sesuai atau enggak. Tapi biar ada isinya ya, sudah saya copy seperti ini. Chapter 2 saya kasih judul 2.1, bagian 1 dari bab 2, rangkaian elektronika. Ya bisa diisi seperti ini ya. Kemudian 2.2 ini jenis rangkaian elektronika. Ya seperti ini ya. Jangan lupa judulnya ya, judulnya. Terus
linknya di copy ya. Judul di mana? Judul di sini ya, judulnya di sini. Kalau linknya ya di atas sini ya, ini mengenal fungsi dan bagian. Nah ini, jadi cara kerjanya kita jangan sampai melupakan siapa yang nulis. Jadi kalau di sini nggak ada penulisnya ya, yang penting judul sama linknya aja di copy. Itu nanti kita gunakan sebagai sumber rujukan, references ya, sumber rujukan ya, seperti ini ya. Jadi tugas hari ini adalah menyusun chapter 1 dan chapter 2 ya, susun chapter 1 dan chapter 2. Silakan chapter 2 nya kamu pilih materi yang sesuai dengan ini ya, teori yang sesuai dengan judulmu. Kemudian nanti kalau sudah dikirim lagi ke e-learning ya. Jadi hari ini chapter 1 dan chapter 2 ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ngisi kolom komentar ya. Jadi sebenarnya di sini kita belajarnya apa? Belajarnya cara membuat laporan dalam bahasa Inggris, tapi yang sederhana saja ya, yang sederhana saja dengan langkah-langkah yang simpel. Yang penting kita paham bahwa membuat laporan itu penting karena sebagai bentuk dari tanggung jawab ya. Nanti suatu ketika kita bekerja diminta untuk membuat laporan dalam bahasa Inggris, kita bisa ya. Sebenarnya nanti laporannya itu harus dipresentasikan, tapi kalau di masa pandemi kayak gini ya, yang penting kamu sudah jadi laporannya ya, nanti nilainya double berarti. Oke, that's all for today ya. Terima kasih banyak. Silakan, ini nanti bisa di download ya di e-learning ya. Ini apa namanya, filenya bisa kamu modifikasi chapter 1 dan chapter 2. Thank you very much. Bye bye.